النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Sudah syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelapangan dan keselamatan atas kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa berhimpun untuk menegakkan amanah, yaitu mendirikan majelis ilmu. Dengan demikian, insya Allah akan bertambahlah pemahaman kita, dan bersyukur kalau mana kita bisa menjadikan apa yang kita bahas dalam majelis ini bisa dibuktikan atau bisa diperoleh keyakinannya, karena sesungguhnya belum semuanya yang kita dapatkan bisa dibuktikan. Bahkan belum semua yang kita peroleh itu bisa mendapatkan tempat dengan kita meyakininya dengan benar. Maka dari itu, di dalam belajar ini hendaknya kita memperhatikan apa itu petunjuk atau mimpi yang benar dari Allah itu. Sesungguhnya petunjuk atau mimpi yang benar dari Allah itu adalah ujian bagi kita. Kenapa saya katakan ujian? Karena sesungguhnya mimpi yang benar itu atau petunjuk itu harus diaplikasikan, bahkan sampai harus mencapai pembuktian. Dan kita tidak bisa cuma bangga dengan nilai-nilai petunjuk saja. Sebetulnya dalam kita bisa menerima petunjuk itu adalah satu prestasi, bahwa roh kita ini telah memiliki satu peristiwa gitu. Jadi kita bisa mengingat, bisa menangkap bahwa roh kita itu mengalami satu peristiwa, yang mana peristiwa itu adalah mengandung pelajaran gitu, mengandung perintah, mengandung larangan gitu. Nah, adapun setiap petunjuk atau mimpi yang benar itu adalah ada yang harus ditindaklanjuti. Nah, ini yang penting. Jadi tidak banyaknya petunjuk itu enggak, tapi ada yang harus ditindaklanjuti. Contoh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu menerima petunjuk dari Allah, mimpi yang benar dari Allah, bahwa dia telah diperintah untuk menyembelih anaknya, maka dilaksanakan. Nah, petunjuk yang demikian ini masuk dalam kategori ujian. Sanggupkah untuk mewujudkan itu? Nah, kita juga seperti itu. Petunjuk yang kita terima itu pasti mengandung pelajaran, pasti mengandung perintah, pasti mengandung larangan, bahkan mengandung penjelasan-penjelasan keadaan kita atau keadaan orang lain, bahkan keadaan alam sekalipun. Nah, yang demikian itu, bila kita tidak mampu untuk menerjemahkan sendiri, maka hendaknya setiap petunjuk itu kita tindak lanjuti. Kalau memang harus bersama, harus bertanya, Imam, saya mendapatkan petunjuk seperti ini, perintah seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Ini penting, penting sekali. Nah, karena apa? Kita belajar ini bukan cuma belajar untuk menerima petunjuk saja. Kalau ingin menerima petunjuk,
istighfar aja sebanyak-banyaknya. Mungkin minimal 1.000 atau 3.000 atau 9.000 atau 10.000 istighfar. Saya sudah lama nggak terima petunjuk itu. Apa sesungguhnya permasalahannya? Yang Nabi saja itu dalam satu hari minimal 100 kali istighfar. Mestinya kita lebih banyak kesalahannya daripada Nabi, baik dari ucapan, dari amalan ibadah, dari amalan kita tertinggal jauh. Nah, mestinya kita itu ada gitu. Ayo kita ikhtiar untuk memperbaiki itu. Pasti ada kesalahan, pasti ada yang kurang. Kenapa petunjuk nggak turun? Dulu Imam Topan ya Indra ya pernah menyampaikan 4 kali majelis tidak menyampaikan petunjuk, suruh cari petunjuk baru. Pernah itu menyampaikan begitu. 4 kali majelis artinya 2 minggu. 4 kali majelis itu tidak menyampaikan, tidak menerima petunjuk, suruh cari petunjuk baru. Maksudnya suruh cari petunjuk baru itu cari petunjuk guru lagi. Yang saya tangkap seperti itu. Begitu Dra ya? Yang kamu tangkap bagaimana? Begitu juga. Nah, makanya ini penting. Itu Imam Topan gitu. Nah, saya tidak tahu Imam Topannya sendiri gimana, mulainya gimana, saya tidak tahu. Tapi saya tidak mengajarkan seperti itu. Tapi ayo kita juga tidak mengabaikan itu. Saya tidak mengambil itu sebagai dasar, tapi jangan kita mengabaikan itu. Karena sesungguhnya banyak yang sudah berbulan-bulan gitu, tidak bisa menerima petunjuk, itu juga banyak. Tentunya kalau tidak bisa menerima petunjuk itu pasti ada yang kurang pas, nggak tahu di mana. Makanya di sini istighfar itu amatlah penting. Bagi orang yang beriman, apalagi mengatasnamakan dirinya orang yang berilmu dan bertakwa, maka hukum menerima petunjuk dari Allah itu adalah hukum yang harus sering dialami. Karena kita tidak mungkin tidak punya masalah, tidak mungkin kita tidak punya peningkatan, tidak mungkin kita tidak punya amalan yang harus dijelaskan, tidak mungkin kita tidak punya kesalahan yang harus diingatkan, tidak mungkin. Maka pada saat kita tertidur itu nonaktifnya akal nafsu gitu, maka itu terbebas dari hijab gitu. Rohani itu terbebas dari hijab. Rohani itu pemiliknya, rohani itu tidak tidur, berarti rohaninya juga tidak tidur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi bahwa tidur tubuhku atau jiwaku tapi tidak tidur hatiku gitu. Karena sesungguhnya roh itu juga tidak tidur. Sebagaimana pemiliknya tidak pernah diserang tidur, maka rohnya juga tidak tidur. Buktinya ada satu ayat menjelaskan gitu. Sesungguhnya rohnya yang orang yang sudah mati maupun orang yang tidur adalah sama-sama dalam genggaman Allah. Bedanya kalau orang yang tidur nanti orang yang bangun dari tidur dikembalikan, dan orang yang sudah mati tidak dikembalikan lagi, tidak dikembalikan. Artinya mati itu adalah tidak termasuk rohnya para aulia atau para anbiya.
Jadi hukum itu bertingkat-tingkat. Hukum ini, dalil ini untuk siapa? Artinya yang bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa ini adalah bukti bahwa roh kita itu adalah tidak tidur sebagaimana pemilik roh. Ini dalil yang kuat bahwa roh juga tidak mati sebagaimana pemilik. Karena nanti gitu, yang di neraka pun abadi, yang di surga pun abadi, berarti tidak ditimpakan kematian. Nah, ini. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk mengenali situasi, keadaan gitu, hati kita, dengan mengingat adanya petunjuk itu. Saya ini pernah dapat mimpi bagaimana ya yang belum bisa saya tindak lanjutin. Jadi saya suatu ketika Imam Prawoto dengan Imam Babang Pri itu mengingatkan saya gitu, untuk apa sampean naik taksi, sedangkan sampean itu punya gitu, sampean mau kemana saja, sampean tinggal mengesirkan, sampean sudah sampai. Saya sudah berulang kali mencoba, dan sampai saat ini saya masih ingat dan saya masih berusaha. Masih ingat dan masih berusaha. Sehingga suatu ketika Allah izinkan kita tetap dalam ikhtiar. Nah, dengan itu maka yang dipardukan, yang disunahkan oleh perguruan ini zikir ayat kursi, ya ayat kursi saya aturkan. Yang dipardukan oleh Allah untuk bertauhid, ya saya mengutamakan bertauhid, memerintahkan diri saya untuk selalu mentauhidkan. Karena semua itu bisa diberi pembuktian apa yang telah diterima dalam petunjuknya itu gitu, kala mana Allah meridhoi. Nah, maka bagaimana caranya kita tidak mengabaikan begitu saja, tidak mengabaikan begitu saja. Ada yang mendapatkan nilai petunjuk. Saya dapat makom kepada Nabi Muhammad. Nah, saya melihat itu, dia begitu bangganya dengan itu, terus sehingga dia dilalaikan daripada ikhtiar untuk berbakti, yaitu mendapatkan pembuktian dari nilai petunjuk itu. Orang yang dapat makom itu, dia harus berani mengorbankan jiwanya untuk Nabi Muhammad. Dia harus lebih mencintai jiwanya kepada Nabi Muhammad daripada dirinya sendiri, apalagi keluarganya. Bila tidak bisa melaksanakan itu, bukan mustahil, tapi butuh satu perjuangan yang kuat. Jadi bukan berarti setelah kita menerima petunjuk terus itu sebagai prestasi atau kebanggaan. Itu baru pengabaran dari Allah kala mana kita itu bisa menunaikan. Nah, kita cari apa sebetulnya, sehingga nilai rasa itu betul-betul terjadi. Kayak apa rasa dalam petunjuk itu kita bersama dengan Nabi Muhammad, kayak apa? Apakah kita senang? Apakah kita ini sedang bersendang gurau? Apakah kita ini merasa takjub? Apakah kita ini merasa apa? Maka itu harus dihadirkan. Nilai-nilai rasa itu harus dihadirkan. Dengan perbuatan apa saya bisa menghadirkan itu? Karena itu yang harus kita cari. Itu yang harus kita buktikan. Sehingga tingkat dalam maqaman mahmudah itu akan mengulang dan pada tingkatan yang lebih tinggi. Sama-sama maqam, sama-sama ini. Imam Topan pernah memutuskan sebuah maqaman mahmudah dengan Rasulullah. Gitu. Contoh satu, dia ada di atas rumah panggung, lantainya itu papan, dindingnya juga papan. Lalu tangannya meletakkan di lantai begini, terus merasa ada yang nusuk dari bawah, gitu. Ada yang nusuk dari bawah ini, terus tersentuh, gitu. Terus sirnya yang mimpi ini
dia memiliki sir bahwa ya itu tadi yang bersentuhan dengan saya itu adalah Nabi Muhammad, maka diputuskan itu sebagai makom Nabi Muhammad. Nah, ini maksud saya adalah ada tingkatan-tingkatan. Dalam menerima petunjuk itu ada tingkatan-tingkatan. Makom Mahmudah itu ada tingkatan-tingkatan. Tentunya yang cuma tersentuh lewat begitu, lewat papan begitu, terus dengan bersalaman pasti beda kualitasnya. Begitu juga ketemu dengan malaikat, memberikan satu kesan, memberikan satu pelajaran, memberikan satu kenangan yang indah, yang apa, terus memberikan ajaran-ajaran yang ini, itu pasti beda. Itu menunjukkan tingkat makomnya itu yang berbeda-beda. Jadi sama-sama, saya juga sudah dapat makom, tapi makomnya gimana? Nah itu yang harus kok tersentuhnya tidak sengaja. Kok ada ini makom tersentuhnya nggak sengaja juga, makom nggak sengaja. Jadi begitu. Jadi ayo kita mengulang kembali, karena sesungguhnya di antara kita ini atau semua kita ini, gitu, kalau secara keilmuan semuanya ayat-ayatnya sudah banyak yang jadi di dalam diri. Terus ukuran tercapainya keilmuan itu, terwujudnya pembuktian keilmuan itu adalah di situ tidak terlepas dari ujian-ujian dalam sebelum menerima pembuktian itu. Gitu. Jadi sebelum menerima pembuktian itu datang ujian-ujian terlebih dahulu. Gitu. Jadi tidak langsung datang ujuk-ujuk terus gendong itu, tidak seperti itu. Sungguh akan aku uji dulu. Bahkan untuk beriman saja itu ada ujiannya. Jangan kau mengatakan dirimu beriman sedangkan kau belum diuji. Jadi untuk mendapatkan keyakinan saja itu Allah akan menurunkan ujian. Jadi tidak ada yang tanpa perjuangan, itu tidak ada. Kita butuh itu semua. Nah, kalau mana ada penderitaan, kesengsaraan di dalam hidup yang sifatnya ini tidak permanen itu, marilah kita tetap berprasangka baik dengan Allah. Karena tidak ada ujian itu yang permanen kecuali yang tidak lulus gitu. Tidak lulus pun itu nanti ditinggalkan sama yang menguji. Walaupun pada akhirnya nanti akan diulangi lagi ujian yang sama. Nah, disinilah pelajaran pertama, gitu, untuk mendapatkan petunjuk itu. Dari tingkatan kita itu abid sampai alim sampai arif, gitu, sampai mutakin sampai muklisin, itu semua itu adalah kita berusaha untuk mendapatkan nilai-nilai petunjuk itu dan berjuang. Tidak mungkin Allah itu mau menurunkan. Ini ada penjelasan, kamu telah sebagai menjadi apa, dapat makoman Mahmudah dengan Nabiullah Ibrahim tanpa engkau melakukan satu perjuangan yang nilainya itu ujian tentang ketakwaan, itu tidak mungkin. Atau petunjuk itu turun, gitu, karena Allah akan ada rencana engkau akan mendapatkan makoman dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga amalan apa yang harus dilakukan, maka menjemputnya adalah kita harus memenuhi rukun-rukun takwa. Contohnya itu seperti itu. Agar mendapatkan, gitu, tingkatan ketakwaan itu, maka kita harus memenuhi rukun-rukun. Nah, salah satu contohnya itu seperti itu. Nah, dapat makoman Mahmudah dengan Nabiullah Ibrahim, itu mutlak.
mutlak. Kerinduannya itu karena sesungguhnya apa yang direncanakan, apa yang diperintahkan, apa yang diinginkan oleh Allah itu adalah satu. Saya ingin menjadikan Ibrahim itu sebagai bapaknya manusia. Di situ dijelaskan artinya bapaknya manusia itu adalah dia sebagai imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa. Contoh itu seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita tiba-tiba dapat makom dengan Nabi ini, maka apa dia diturunkan sebagai Nabi ini dengan tugas apa? Itu sudah pasti. Atau di dalam hati kita memiliki satu kecenderungan, gitu, memiliki satu kecintaan, atau memiliki satu kasih sayang, atau rasa salut, atau apa dengan salah satu di antara Nabi, maka atau kita punya keinginan sebagaimana yang diberikan oleh Allah spesifikasinya kepada Nabi itu, maka apa amalannya dia sebelumnya, kita akan terobos itu, kita akan terobos. Begitu juga bila kita menginginkan maqaman mahmudah kepada siapa. Kita yang mengkondisikan, dan pengkondisian kita itulah sesungguhnya ikhtiar bermohon kepada Allah. Begitu juga mewujudkannya, begitu juga mengamalkannya, begitu juga dalam mengaplikasikan. Harus ada. Saya sudah melakukan ikhtiar saya itu, tapi tingkatannya belum sebagaimana saat itu. Suatu ketika saya ingin memohon kepada Allah, membuat satu pembuktian bahwa Allah itu mengizinkan bahwa unsur saya itu, saya posisi di sini, saya di dalam kamar dalam keadaan mendekat kepada Allah, saya memohon kepada Allah, unsur saya itu satu sholat Jumat di sini, satu sholat Jumat di sini, satu sholat Jumat di sini. Saya menginginkan itu seperti itu, menunjukkan pembuktian seperti itu. Tapi apa? Allah belum mengabulkan itu, tapi Allah mengabulkan yang jauh lebih tinggi daripada yang itu. Ternyata seperti itu, tapi kita itu perlu mencoba. Yang pernah kita dapat itu perlu kita coba, perlu kita buktikan sebagai pembuktian. Dengan pembuktian itu barulah kita termasuk orang-orang yang yakin. Contoh, sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Ya Allah, bagaimana Engkau bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Ya sudah tinggal tulang belulangnya pun sudah tidak ada. Jadi kamu belum yakin Ibrahim? Nah ini, gitu. Ini Al-Quran. Jadi engkau belum yakin Ibrahim? Saya yakin ya. Tapi saya akan lebih yakin kalau Allah menunjukkan bagaimana cara prosesnya. Kalau begitu, oke. Engkau ambil 4 ekor burung, kau rajam. Masing-masing kau letakkan di bukit yang berbeda. Lalu engkau panggil dari kejauhan. Dia datang kan tidak? Tapi burungnya Nabi Ibrahim yang sudah ditundukkan. Engkau tundukkan 4 ekor burung, lalu engkau rajam. Bukan ngambil, tundukkan. Engkau tundukkan 4 ekor burung. Namanya tunduk. Gimana? Seperti Allah. Aku menundukkan langit dan bumi. Untuk siapa? Manusia. Jadi manusia pun diberikan hak oleh Allah untuk mengatur mereka ini, untuk mengendalikan mereka ini, untuk menguasai mereka ini. Termasuk apa yang ada. Karena tidaklah diciptakan kelas manusia yang bagaimana. Contoh yang dialami oleh Nabiullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam gitu. Memohon api itu untuk tidak menyengat dia. Dia tidak menginginkan
tidak muncul api, tapi dia sudah tahu. Tapi menginginkan api itu untuk tidak membakar dia. Maka perintahkan. Malaikat diperintah, datang Jibril. Baik, aku sesungguhnya Jibril, utusan Tuhan. Adakah hajatmu kepadaku? Gitu. Tidak. Sesungguhnya Tuhanku mengetahui. Jadi, ini apa artinya? Ibrahim termasuk benar-benar orang-orang yang yakin bahwa termasuk api itu sudah ditundukkan oleh Allah atas keinginan Ibrahim. Jadi sudah ditundukkan api itu untuk tidak menyengat dia. Saya kira ini untuk memberikan semangat kita dalam belajar itu. Kita ini diciptakan untuk selalu belajar, menuntut ilmu dan selalu menuntut ilmu. Jadi kita belajar ini bukan cuma mendengar, gitu, tapi apa yang bisa kita coba, apa yang bisa kita buat satu pembuktian sehingga kita termasuk orang yang yakin dengan apa yang kita lakukan. Begitu pentingnya kalimat yakin. Sehingga malam ini materinya adalah yakin. Pentingnya begitu. Bagaimana kita bisa yakin kita belum bisa membuat bukti-bukti? Yakin toh, nggak membuktikan, nggak menikmati bukti ini. Kira iso. Gitu. Yakin itu adalah telah memiliki bukti. Entah buktinya itu baru sebatas melihat, entah buktinya itu baru sebatas apa, gitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat As-Sam, gitu, kalau nggak salah 9 itu. Bila di dalam dirimu ada ilmu yakin, niscaya engkau akan melihat neraka jahim. Dan artinya apa? Penting itu. Penting. Sebuah keyakinan itu adalah memiliki kandungan-kandungan, gitu, atau butiran-butiran pembuktian atau bukti-bukti pembuktian, gitu. Harus ada. Artinya yang belum bisa kita buktikan, petunjuk-petunjuk yang pernah datang, maka ayo kita ikhtiar untuk bisa membuktikan. Gak ada bahasa terlambat, gitu. Kok susah menerima petunjuk? Jangan pernah putus asa, gitu. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi petunjuk, gitu. Jelas ada asmanya yang khusus untuk memberi petunjuk. Saya kira itu, bila mana ada kekurangan dan kesalahannya, karena ini sudah tentu. Baru mau jam 11, ya nanti kita pakai diskusi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tidak berkata untuk kencang, gitu, melainkan kendaraan lagi ramai. Karena kendaraan lagi ramai, jadi saya tidak marah, tidak ini, sama sekali tidak menyinggung perasaan atau apa, enggak, sama sekali enggak. Kita semua belajar, kita semua usaha. Saya sendiri ini akan memperbaiki keyakinan saya. Jadi semua, karena keyakinan itu juga bertingkat-tingkat, gitu. Gitu. Karena sesungguhnya keyakinan itu berdampak kepada keimanan, gitu. Keimanan ini akan berdampak kepada kedudukan rohani kita. Kedudukan rohani kita ini akan menjelaskan di mana petunjuk-petunjuk itu, langit mana kita mendapatkan petunjuk itu. Jadi ini penting. Bagaimana pentingnya iman dan keimanan. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau